kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal sistem komputer dan jaringan komputer. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan firmware. Nah, di bawah ini juga ada komponen sistem komputer. Yang disebutkan tadi ada sistem komputer, ada hardware, ada software, dan ada firmware. Yang pertama, di sini ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh. Misalnya, contohnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian. Yang diantaranya, yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain. Output device, perangkat keluaran, merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada processing device atau perangkat pemroses. Ini merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Ini juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat menyimpan utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Jadi, kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Dan seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas, dari bentuknya. Internal storage, misalnya hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data, yaitu RAM atau Random Access Memory. Lalu external storage yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan. Misalnya hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain-lain. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software ini juga bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Misalnya, seperti operasi sistem, program aplikasi, utility program, dan
programming language atau bahasa pemrograman. Di sini yang pertama ada sistem operasi. Merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dalam hardware. Dapat dikatakan juga sistem operasi yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem. Termasuk juga menjalankan aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data. Contoh sistem operasi komputer misalnya seperti Microsoft Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Selanjutnya ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada utility program atau program tambahan. Merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan, disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada programming language atau bahasa pemrograman. Ya, ini juga bisa dikatakan bahasa yang dapat digunakan sebagai pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Contohnya ada seperti PHP, Java, Python, C++, Perl, dan lain-lain. Yang ketiga ada brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam, yang diantaranya yaitu programmer, ada sistem analis, ada administrator, dan ada operator. Di sini kalian juga bisa lihat pengertian-pengertiannya. Itu kesimpulannya itu tentang ada sistem komputer. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa sih itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Selanjutnya kita akan langsung aja ke klasifikasi jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa jaringan atau cakupan area yang dilingkupi jaringan tersebut. Yang pertama itu jaringan komputer personal atau personal area network atau PAN. Network yang menghubungkan berbagai perangkat yang berada dekat pada seorang pengguna komputer. Jangkauannya 6 sampai 9 meter. Contohnya ada jaringan yang menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai pendukungnya seperti printer, mesin dengan mesin fax, telepon, PDA, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua ada jaringan komputer lokal atau local area network atau LAN. Nah, di sini ada gambarnya yang menghubungkan ada komputer 1, komputer 2, komputer 3 sampai komputer 6. Dan ada di sini ada scanner juga.
Network dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, misalnya dalam sebuah ruangan, sebuah rumah sampai sebuah gedung bertingkat. Jangkauan 10-300 meter. Contoh laboratorium komputer dan warnet. Yang ketiga ada jaringan komputer. Jaringan komputer kampus atau Campus Area Network atau CAN. Network yang menghubungkan dua atau lebih LAN yang berada pada sebuah lingkungan yang spesifik atau kompleks. Jangkauannya melingkupi sebuah kompleks. Contoh, network pada sebuah kompleks lembaga pendidikan, misalnya universitas, akademi, dan sekolah. Selanjutnya ada jaringan komputer metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN. Network yang menghubungkan dua atau lebih LAN dan CAN yang masih berada dalam lingkup satu kota. Jangkauannya melingkupi sebuah kota sampai 50 km. Contoh, network BSI dalam satu kode area kampus. Yang kelima, ada jaringan komputer skala luas atau Wide Area Network atau WAN. Di sini juga kita bisa lihat ada gambarnya. Di sini ada titik pusatnya atau WAN. Dan di sini ada kampus, ada city, ada government atau enterprise atau network yang melingkupi sebuah area yang sangat luas, melintasi kota, provinsi, pulau, bahkan benua. Jangkauannya sampai melingkupi seluruh dunia. Contoh, network yang menghubungkan kampus BSI wilayah Jakarta. Jaringan global atau Global Area Network atau GAN. Istilah untuk network yang akan menghubungkan berbagai wireless network, misalnya WLAN atau WLAN atau WiFi dengan hotspotnya, cukupan area sebuah satelit dan sebagainya. Jangkauannya seperti MAN, yaitu melalui sebuah kota. Nah, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya wireless network. Wireless network adalah network yang media penghubungnya adalah media wireless, di mana komponen pembentuk jaringan tersebut saling dihubungkan tanpa menggunakan kabel. Jadi, berdasarkan media yang digunakannya, network dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wired network dan wireless network. Wired network menggunakan media kabel, baik kabel kawat tembaga seperti kabel koaksial dan UTP, ataupun kabel serat optik atau fiber optik. Sedangkan wireless network menggunakan media cahaya, misalnya cahaya inframerah atau infrared. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pull your panties down from under you.